Bayangkan sebuah mesin penyaring tercanggih di dunia bekerja 24 jam tanpa henti di dalam punggung Anda. Dia menyaring 200 liter darah setiap hari tanpa mengeluh satu kali pun. Namun apa yang terjadi jika mesin ini mulai menyerah? Ginjal adalah the silent killer. Dia tidak punya saraf rasa sakit seperti gigi yang berlubang. Dia tidak akan berteriak saat Anda membombardirnya dengan boba manis, kopi instan, atau soda setiap siang. Dia hanya akan terdiam, perlahan mengerut, dan mati dalam sunyi. Faktanya, saat Anda mulai merasakan mual, gatal di kulit atau kencing berbusa, kerusakan ginjal Anda biasanya sudah mencapai 80%. Titik di mana jalan pulangnya hanya satu, mesin cuci darah seumur hidup. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal haus, kita bicara soal bertahan hidup. Inilah 6 minuman nikmat yang diam-diam sedang menyiksa ginjalmu sampai menangis darah. Sebelum kita bongkar daftar minumannya, saya ingin tahu kondisi Anda. Pernahkah Anda merasa pinggang pegal tanpa sebab atau kencing berbusa? Tulis keluhan Anda di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi. Jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang karena informasi di menit-menit berikutnya bisa menyelamatkan hidup Anda. Kita hidup di era di mana self-reward seringkali berbentuk segelas minuman manis berukuran besar. Boba, kopi susu gula aren, hingga teh tarik yang viral bukan lagi sekedar minuman, melainkan gaya hidup. Tapi mari kita jujur, saat Anda meminum segelas boba, Anda tidak sedang memberi nutrisi pada tubuh. Anda sedang mengirimkan bom waktu ke sistem metabolisme Anda. Satu gelas boba ukuran besar bisa mengandung hingga 20-25 sendok teh gula. Bayangkan, Anda duduk di meja makan dan memakan 25 sendok teh gula pasir secara langsung. Anda pasti akan merasa mual. Namun industri minuman mengakali ini dengan penstabil rasa, es yang dingin, dan tekstur kenyal boba yang mengalihkan otak Anda dari kenyataan bahwa ini adalah racun cair. Mari kita bedah secara medis. Saat cairan manis ini masuk ke kerongkongan, tubuh Anda mengalami lonjakan glukosa darah dalam hitungan menit. Pankreas akan panik, memompa insulin sebanyak-banyaknya untuk menjinakkan gula tersebut. Namun, jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, tubuh Anda mengalami resistensi insulin. Apa hubungannya dengan ginjal? Ginjal memiliki jutaan saringan mikro yang disebut nefron. Di dalam nefron terdapat pembuluh darah super kecil bernama glomerulus. Gula darah yang tinggi secara kronis akan mengubah tekstur darah menjadi kental dan lengket seperti sirut. Darah yang kental ini sulit disaring. Ibarat Anda mencoba menyaring oli kental melalui kain sutra halus. Lama-kelamaan, kain itu akan robek. Inilah yang terjadi pada ginjal Anda. Saringan itu robek, rusak, dan bocor. Inilah alasan mengapa penderita diabetes stadium lanjut seringkali memiliki urin yang berbusa. Itu adalah protein, albumin, yang bocor karena saringan ginjalnya sudah jebol oleh gula. Kebanyakan minuman kekinian tidak menggunakan gula pasir biasa, sukrosa, melainkan HFCS atau sirup jagung tinggi fruktosa. Ini jauh lebih berbahaya. Berbeda dengan glukosa yang bisa digunakan oleh sel tubuh sebagai energi, fruktosa hanya bisa diproses oleh hati. Proses pengolahan fruktosa yang berlebihan di hati akan menghasilkan limbah bernama asam urat. Asam urat yang tinggi bukan hanya membuat sendi Anda sakit, tapi juga menyebabkan peradangan pada pembuluh darah ginjal. Ini adalah serangan ganda. Ginjal Anda harus menyaring darah yang kental karena glukosa, sekaligus menghadapi peradangan akibat asam urat dari fruktosa. Secara medis, ini disebut sebagai hyperfiltration, di mana ginjal dipaksa bekerja 300% lebih keras dari kapasitas normalnya. Dulu, gagal ginjal dan cuci darah adalah penyakit orang tua usia 60 tahun ke atas. Namun lihatlah data di rumah sakit sekarang. Bangsal hemodialisa, cuci darah, kini mulai dipenuhi oleh anak muda usia 20-an dan 30-an. Kenapa? Karena mereka terpapar minuman manis sejak usia sangat dini. Anak muda menganggap tubuh mereka kuat. Mereka minum boba di siang hari, kopi susu di sore hari, dan minuman berenergi di malam hari saat lembur atau bermain game. Mereka tidak sadar bahwa ginjal tidak memberikan tanda peringatan. Ginjal adalah organ yang tabah. Ia akan terus bekerja meskipun fungsinya tinggal 40%.
ia akan tetap diam meskipun nefron-nefron di dalamnya mulai mati satu persatu. Saat Anda mulai merasa cepat lelah, kaki bengkak di pagi hari, atau sesak napas, itu bukan sekedar capek biasa. Itu adalah tanda bahwa ginjal Anda sudah diambang maut. Nikmatnya boba hanya bertahan di lidah selama 15 detik. Tapi dampaknya bagi ginjal bisa bertahan seumur hidup. Jika Anda merasa hidup Anda hampa tanpa minuman manis, tanyakan pada diri sendiri. Apakah rasa manis sesaat ini sebanding dengan duduk di kursi rumah sakit selama 5 jam, 2 kali seminggu, dengan 2 jarum besar menusuk lengan Anda untuk menyambungkan tubuh Anda ke mesin cuci darah? Kata jus dan buah memiliki kekuatan sihir di otak manusia. Secara psikologis, kita telah diprogram untuk percaya bahwa apapun yang berasal dari buah adalah sehat. Industri minuman sangat memahami hal ini. Mereka memajang gambar jeruk yang segar, apel yang masih berembun, dan label bertuliskan kaya vitamin C atau tanpa gula pasir. Namun, mari kita bongkar rahasia di balik pabriknya. Apa yang Anda minum dari kotak karton itu bukanlah jus yang Anda bayangkan. Proses pembuatan jus kemasan massal melibatkan teknik deoksigenasi. Jus buah diperas dalam jumlah besar, lalu disimpan dalam tangki raksasa selama berbulan-bulan. Agar tidak basi, oksigennya dibuang. Masalahnya, saat oksigen dibuang, rasa asli buahnya ikut hilang. Untuk mengembalikannya, pabrik menambahkan flavor pack atau perasa buatan agar rasa jus tersebut selalu konsisten sepanjang tahun. Anda tidak sedang meminum sari buah, Anda sedang meminum air kimia beraroma buah. Perbedaan terbesar antara memakan buah asli dan meminum jus kemasan adalah serat. Saat Anda memakan buah apel utuh, seratnya berfungsi sebagai rem yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Namun dalam jus kemasan, serat tersebut telah dibuang total. Hasilnya, Anda meminum konsentrat gula buah atau fruktosa yang masuk ke sistem tubuh seperti kilat. Tanpa rem dari serat, hati dan ginjal Anda terkejut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fruktosa berlebih diubah menjadi asam urat. Dalam konteks jus kemasan, konsentrasinya seringkali lebih tinggi daripada buah asli, karena satu kotak jus bisa mengandung konsentrat dari 5 buah sekaligus. Ginjal Anda dipaksa menyaring limbah metabolisme dari 5 buah dalam satu tarikan nafas. Ini adalah beban kerja yang tidak alami dan sangat menyiksa filter ginjal Anda. Ini adalah bagian yang jarang dibahas oleh media umum. Aditif fosfat. Banyak jus kemasan dan minuman sari buah instan menggunakan senyawa fosfat sebagai pengatur keasaman atau pengawet agar warna minuman tetap cerah dan menarik di rak toko. Bagi orang dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, bahkan sedikit saja, fosfat adalah racun nyata. Ginjal yang sehat bertugas membuang kelebihan fosfat. Namun, jika ginjal terus-menerus dibombardir oleh fosfat dari minuman kemasan, fosfat akan menumpuk di dalam darah. Dampaknya mengerikan. Fosfat yang tinggi akan menarik kalsium keluar dari tulang Anda, membuat tulang keropos, dan menyebabkannya mengendap di pembuluh darah ginjal. Pembuluh darah yang seharusnya elastis berubah menjadi keras dan kaku seperti pipa semen. Inilah awal mula gagal ginjal kronis yang tidak bisa diperbaiki. Pernahkah Anda melihat label no sugar added? Jangan langsung percaya. Industri seringkali menggantinya dengan konsentrat sari buah. Secara teknis, itu memang berasal dari buah. Tetapi secara kimiawi, itu adalah sirup gula pekat yang sudah kehilangan seluruh nutrisinya. Selain itu, banyak minuman sari buah murah yang sebenarnya hanya mengandung 5-10% sari buah asli. Sementara sisanya adalah air, pewarna, pengatur keasaman, dan pemanis buatan seperti asesulfam K atau aspartam. Bagi ginjal, zat-zat sintetis ini adalah benda asing yang sulit diurai. Ginjal harus bekerja lembur hanya untuk memisahkan zat pewarna ini agar tidak meracuni darah Anda. Bayangkan, setiap hari, selama bertahun-tahun, ginjal Anda melakukan pekerjaan kasar ini tanpa henti. Jus kemasan adalah ilusi kesehatan.
Ia memberi Anda rasa nyaman secara psikologis, padahal secara fisiologis, ia memberikan beban yang sama beratnya dengan soda. Jika Anda ingin kesehatan dari buah, makanlah buahnya, jangan minum airnya. Lidah Anda mungkin terpuaskan oleh kesegaran instan dari kotak karton tersebut, tetapi di dalam sana, sel-sel ginjal Anda sedang berjuang melawan badai kimia yang Anda kirimkan. Dunia modern menuntut kita untuk selalu on selama 24 jam. Bagi mahasiswa yang mengejar tenggat waktu, pengemudi jarak jauh, hingga para gamers, minuman energi adalah sahabat setia. Mereka menjanjikan fokus, kekuatan, dan ketahanan. Namun, secara medis, minuman ini tidak memberi Anda energi. Mereka hanya meminjamnya dari masa depan Anda dengan bunga yang sangat mahal. Minuman energi adalah koktail kimia yang mengandung kafein dosis tinggi, taurin, ginseng, dan seringkali ditambah dengan gula dalam jumlah masif. Masalahnya bukan hanya pada apa yang ada di dalamnya, tetapi bagaimana zat-zat ini berkolaborasi untuk menciptakan badai sempurna di dalam tubuh Anda. Tahukah Anda bahwa ginjal dan jantung adalah mitra kerja yang paling intim? Jantung memompa darah dan ginjal menyaringnya. Untuk menyaring darah dengan efektif, ginjal membutuhkan tekanan darah yang stabil dan tepat. Saat Anda mengonsumsi minuman energi atau kafein berlebih, kafein memicu pelepasan adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan kuat. Akibatnya, tekanan darah Anda melonjak, hipertensi sesaat. Bayangkan ginjal Anda adalah sebuah jaringan filter halus yang terbuat dari sutra. Darah yang datang dengan tekanan tinggi akibat kafein ini ibarat air yang disemprotkan melalui selang pemadam kebakaran ke jaringan sutra tersebut. Hantaman tekanan ini terjadi terus-menerus selama berjam-jam setelah Anda meminumnya. Secara perlahan namun pasti, tekanan ini merobek membran halus pada unit penyaring ginjal atau nefron, menyebabkan luka permanen yang disebut glomerulosklerosis. Kafein memiliki sifat diuretik, artinya ia memerintahkan ginjal Anda untuk membuang lebih banyak cairan melalui urin. Inilah alasan mengapa setelah minum kopi atau minuman energi, Anda akan lebih sering ke kamar mandi. Disinilah letak ironinya. Saat ginjal Anda sedang dipaksa bekerja ekstra keras menyaring racun dan menghadapi tekanan darah tinggi, kafein justru menarik air keluar dari tubuh Anda. Ginjal membutuhkan air untuk membilas limbah metabolisme. Tanpa air yang cukup, limbah tersebut mengkonsentrasi menjadi sangat pekat. Cairan yang pekat ini bisa mengkristal dan membentuk batu ginjal. Meminum minuman energi tanpa diimbangi air putih yang sangat banyak adalah cara tercepat untuk membuat ginjal Anda terbakar karena kehausan di saat ia paling membutuhkan pelumas. Banyak minuman energi menambahkan zat seperti taurin atau kreatinin dalam dosis yang tidak terkontrol. Bagi seorang atlet profesional di bawah pengawasan dokter, zat ini mungkin bisa dikelola. Namun bagi masyarakat umum, kelebihan zat-zat ini harus dibuang melalui, tebak siapa? Ginjal. Ginjal harus melakukan kerja ekstra untuk memecah senyawa nitrogen dari suplemen-suplemen ini. Jika Anda meminumnya setiap hari, ginjal Anda tidak pernah mendapatkan waktu istirahat, recovery. Ia berada dalam kondisi kerja lembur yang kronis. Dalam jangka panjang, sel-sel ginjal yang kelelahan akan mulai mati satu persatu. Dan ingat, sel ginjal yang mati tidak bisa beregenerasi. Begitu mereka hilang selamanya. Produktivitas yang Anda dapatkan dari segelas minuman energi bersifat semu. Fokus yang Anda rasakan hanyalah adrenalin yang memaksa organ tubuh bekerja melampaui batas alaminya. Jantung Anda mungkin bisa kembali tenang setelah beberapa jam, tetapi kerusakan mekanis pada filter halus ginjal Anda akibat hantaman tekanan darah tinggi itu bersifat akumulatif. Jangan biarkan ambisi atau hiburan malam Anda dibayar dengan kerusakan organ permanen. Fokus terbaik berasal dari istirahat yang cukup, bukan dari stimulan kimia yang membuat jantung berdebar dan ginjal terbakar. Masyarakat kita memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada kata herbal. Kita percaya bahwa apapun yang berasal dari alam pasti aman.
Celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memproduksi jamu oplosan. Mereka menjanjikan efek instan. Pegal linu hilang dalam sekejap, stamina pria meningkat dalam hitungan menit, atau nyeri sendi sembuh total hanya dengan sekali minum. Namun di balik warna coklat pekat dan aroma rempahnya, jamu ini seringkali dicampur dengan BKO atau bahan kimia obat keras yang dosisnya tidak terukur. Zat yang paling sering ditemukan adalah dexamethasone atau steroid dan metampiron atau piroxicam, obat pereda nyeri keras. Secara medis, obat-obatan ini jika dikonsumsi tanpa pengawasan dokter adalah racun murni bagi ginjal. Mereka mematikan produksi prostaglandin, zat yang menjaga aliran darah ke ginjal tetap lancar. Tanpa zat ini, ginjal Anda seolah-olah tercekik karena kekurangan suplai darah, menyebabkannya mati rasa dan berhenti berfungsi secara mendadak. Mari kita bicara tentang efek cespleng yang sering dibanggakan pengguna jamu oplosan. Rasa nyaman itu hanyalah mati rasa sementara. Di balik itu, obat pereda nyeri dosis tinggi di dalam jamu tersebut menyebabkan kondisi yang disebut nekrosis papiler ginjal. Bayangkan bagian dalam ginjal Anda perlahan-lahan membusuk dan terlepas. Inilah yang terjadi. Sel-sel penyaring di medula ginjal mati karena keracunan kimia dosis tinggi. Banyak pasien datang ke unit gawat darurat dengan kondisi urin berdarah atau bahkan tidak bisa kencing sama sekali setelah rutin mengkonsumsi jamu pegal linu tak berizin selama beberapa bulan. Ini bukan lagi soal kerusakan jangka panjang. Ini adalah pembunuhan organ secara cepat. Sekarang, mari kita bahas alkohol. Ginjal bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam darah. Alkohol mengacaukan sistem ini sepenuhnya melalui dua jalur mematikan. Pertama, alkohol adalah toksin, racun. Hati memang bertugas memproses alkohol, tetapi ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring produk sampingan beracun dari metabolisme alkohol tersebut. Kedua, alkohol menghambat hormon antidiuretik atau ADH. Inilah sebabnya mengapa orang yang minum alkohol kencing jauh lebih banyak daripada volume yang mereka minum. Tubuh Anda secara paksa membuang air yang sebenarnya dibutuhkan oleh sel-sel Anda. Ginjal dipaksa menyaring darah yang semakin kental di tengah lingkungan yang beracun. Kondisi dehidrasi ekstrim akibat alkohol ini menyebabkan peradangan akut pada ginjal yang dikenal sebagai acute kidney injury atau AKI. Horor yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mengonsumsi alkohol bersamaan dengan obat-obatan atau jamu oplosan. Alkohol meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, yang berarti racun-racun kimia dari jamu oplosan akan lebih cepat dan lebih mudah masuk merusak jaringan ginjal. Ini adalah serangan kimia yang sempurna. Alkohol membuat ginjal Anda dehidrasi dan lemah, sementara jamu oplosan memberikan pukulan terakhir dengan zat kimia dosis tinggi. Dalam banyak kasus di Indonesia, fenomena minuman keras oplosan yang dicampur dengan berbagai zat aneh bukan hanya merusak mata dan otak, tapi juga membuat ginjal gagal berfungsi secara total dalam hitungan jam. Banyak korban selamat dari miras oplosan harus menjalani sisa hidup mereka dengan bergantung pada mesin cuci darah karena ginjal mereka sudah hangus terbakar secara kimia. Jangan pernah mempertaruhkan nyawa Anda pada produk tanpa izin BPOM yang menjanjikan kesembuhan instan. Tubuh kita tidak dirancang untuk memproses campuran kimia liar yang tidak terstandarisasi. Ginjal Anda adalah aset yang tidak ternilai harganya. Sekali saringannya hancur karena racun jamu oplosan atau alkohol, tidak ada ramuan di dunia ini yang bisa mengembalikannya seperti semula. Jika Anda ingin sehat, pilihlah jalan yang benar. Jika ingin herbal, pilihlah yang sudah teruji klinis dan memiliki izin resmi. Jangan biarkan ketidaktahuan membawa Anda ke bangsal cuci darah, di mana penyesalan selalu datang terlambat. Siapa yang bisa menolak gurihnya kuah bakso di sore hari, hangatnya mie instan saat hujan, atau sedapnya kaldu sup kemasan? Rasa gurih atau umami ini adalah primadona dalam industri kuliner. Namun, di balik kelezatan yang membuat kita ketagihan itu,
terdapat konsentrasi natrium atau garam yang sangat tinggi. Banyak dari kita menganggap bahwa jika kita tidak menambahkan garam meja secara langsung, kita aman. Padahal, jebakan sebenarnya ada pada garam tersembunyi dalam kaldu instan, bumbu penyedap MSG, dan pengawet dalam makanan kaleng. Saat Anda menghabiskan semangkuk kuah mie instan atau sup kaldu kemasan, Anda mungkin telah mengonsumsi lebih dari 2000 mg natrium, yaitu batas maksimal asupan garam untuk seluruh hari hanya dalam satu kali makan. Mari kita bicara sains sederhana. Ginjal adalah pengatur keseimbangan cairan. Cairan tubuh kita harus memiliki kadar garam yang pas. Saat Anda meminum kuah yang sangat asin, kadar natrium di dalam darah Anda melonjak. Berdasarkan hukum osmosis, garam akan menarik air dari sel-sel tubuh Anda masuk ke pembuluh darah untuk mengencerkan garam tersebut. Akibatnya, volume darah Anda meningkat drastis secara mendadak. Bayangkan sebuah pipa air yang tiba-tiba dialiri air dengan volume 2 kali lipat dari kapasitasnya. Tekanan di dalam pipa tersebut akan naik. Inilah yang kita sebut sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ginjal Anda kini terjebak dalam kondisi kerja ganda. Pertama, ia harus berjuang membuang kelebihan natrium yang beracun. Kedua, ia harus menahan gempuran tekanan darah tinggi yang menghantam dinding saringan halusnya. Ginjal Anda tidak hanya bekerja, ia sedang bertempur demi nyawa Anda. Saringan ginjal terdiri dari pembuluh darah yang sangat kecil dan rapuh, lebih tipis dari rambut manusia. Tekanan darah tinggi akibat konsumsi garam berlebih ibarat hantaman palu besar pada kaca yang tipis. Setiap kali Anda menghabiskan kuah yang sangat asin, terjadi luka-luka mikro pada saringan ini. Awalnya, saringan tersebut hanya sedikit menebal sebagai bentuk pertahanan diri. Namun lama-kelamaan, saringan tersebut akan mengeras, fibrosis, dan kehilangan fungsinya sama sekali. Inilah alasan mengapa hipertensi adalah saudara kandung dari gagal ginjal. Banyak orang tidak sadar mereka memiliki darah tinggi karena sering mengonsumsi kaldu asin, dan mereka baru sadar saat ginjal mereka sudah divonis rusak permanen. Ada alasan mengapa setelah makan makanan asin atau menghabiskan kuah kaldu, Anda merasa sangat haus. Tubuh Anda sedang memberikan sinyal darurat. Ia butuh air putih untuk membilas kelebihan garam tersebut. Tragisnya, banyak orang justru merespons rasa haus ini dengan meminum minuman manis atau soda yang sudah kita bahas di segmen 2. Ini adalah bencana bagi ginjal. Tubuh yang sudah tertekan oleh garam kini ditambah beban gula. Ginjal dipaksa menggunakan cadangan air terakhir di dalam sel tubuh hanya untuk memproses sampah-sampah ini. Tanpa air putih yang cukup untuk membilas, garam-garam ini bisa mengendap dan membentuk kristal kalsium oksalat, cikal bakal batu ginjal yang sangat menyakitkan. Garam adalah bumbu kehidupan, tetapi dalam dosis industri yang ada pada kaldu-kaldu instan saat ini, ia adalah penghancur ginjal yang paling efektif. Lidah kita mungkin mencintai rasa gurih tersebut, tetapi pembuluh darah dan filter ginjal kita membencinya. Mulai sekarang, belajarlah untuk menyisakan kuah di mangkuk Anda. Jangan jadikan menghabiskan kuah kaldu sebagai sebuah prestasi. Pikirkan tekanan darah Anda, pikirkan saringan halus di dalam tubuh Anda yang sedang berjuang menahan hantaman cairan asin tersebut. Pilihan ada di tangan Anda. Lidah yang puas sesaat atau ginjal yang sehat sepanjang hayat. Setelah kita membahas semua minuman yang menyiksa ginjal, sekarang saatnya kita bicara tentang satu-satunya cairan yang mereka cintai, air putih. Air putih bukan sekedar penghilang haus, ia adalah sistem pembersih internal. Ginjal Anda membutuhkan air untuk mengencerkan racun dan membilas sisa metabolisme keluar dari tubuh. Tanpa air yang cukup, racun akan mengendap, membentuk kristal, dan merusak jaringan. Mulailah protokol ini dengan aturan sederhana. Jadikan air putih sebagai minuman utama, bukan pilihan terakhir. Jika Anda merasa air putih membosankan, ingatlah ini.
Rasa hambar air putih jauh lebih baik daripada rasa sakit di bangsal cuci darah. Targetkan minimal 2 liter sehari atau sesuaikan dengan aktivitas dan warna urin Anda. Jika urin Anda berwarna kuning pekat, itu adalah teriakan minta tolong dari ginjal Anda. Kita tidak bisa hidup dalam isolasi total dari makanan enak. Namun, Anda harus memiliki protokol 80-20. Pastikan 80% dari apa yang Anda minum adalah air putih murni, dan sisanya 20% boleh minuman lain. Dengan catatan, perhatikan porsinya. Belajarlah menjadi detektif label. Sebelum membeli minuman kemasan, lihatlah angka kecukupan gizi di bagian belakang. Jika kandungan natrium atau gulanya sudah mencakup 50% dari kebutuhan harian Anda dalam satu botol, letakkan kembali botol itu. Kurangi kebiasaan menghabiskan kuah kaldu asin dan mintalah kurang gula atau less sugar setiap kali memesan boba atau kopi kekinian. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten adalah kunci penyelamatan jangka panjang. Satu-satunya cara pasti untuk mengetahui kondisi ginjal Anda adalah melalui pemeriksaan medis. Ginjal tidak akan bicara sampai semuanya terlambat. Lakukan cek darah rutin minimal setahun sekali untuk melihat kadar kreatinin dan ureum, serta tes urin untuk melihat apakah ada kebocoran protein, albumin. Bagi Anda yang memiliki riwayat darah tinggi atau diabetes, protokol ini wajib dilakukan lebih sering. Mengontrol tekanan darah di angka 120/80 mmHg dan menjaga gula darah tetap normal adalah cara terbaik untuk mengistirahatkan ginjal dari kerja keras yang tidak perlu. Ginjal yang tidak dihantam oleh tekanan tinggi dan gula darah akan bertahan jauh lebih lama. Hentikan kebiasaan minum obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau asam mefenamat setiap kali merasa pegal sedikit. Gunakan obat hanya dengan saran dokter. Untuk jamu dan suplemen, selalu pastikan ada logo BPOM yang valid. Jika sebuah produk menjanjikan kesembuhan instan yang tidak masuk akal, itu adalah bendera merah, red flag. Ginjal Anda tidak bisa diganti jika rusak. Perlakukan ia dengan penuh kehati-hatian terhadap zat asing yang masuk ke tubuh. Kita telah melakukan perjalanan panjang, melihat bagaimana 6 jenis minuman populer bisa menghancurkan organ yang sangat vital ini. Ginjal Anda adalah filter kehidupan. Ia bekerja dalam diam, menyaring setiap tetes kesalahan yang kita minum. Namun, ia punya batas. Hari ini, saat Anda menonton video ini, Anda masih punya kesempatan. Anda masih punya waktu untuk mengganti segelas soda itu dengan air putih. Anda masih punya waktu untuk mulai peduli. Jangan tunggu sampai mesin cuci darah yang melakukan pekerjaan ginjal Anda. Sayangi ginjalmu sekarang, maka ia akan menjagamu hingga hari tua.